Halo teman-teman, kembali lagi di Tips Pintar Selalu Lebih Tahu. Sepak bola memang merupakan olahraga yang digandrungi berbagai macam kalangan ya guys. Gak jarang juga banyak supporter yang rela datang jauh dari rumah mereka untuk memberikan semangat pada tim kesayangannya. Tapi gimana kalau saat sedang membela tim kesayangan malah terjadi kerusuhan yang sangat mengerikan? Seperti kejadian yang menimpa Aremania pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Pada kesempatan kali ini, aku mau merangkum tragedi paling memilukan para supporter sepak bola di dunia. Gimana? Penasaran dengan tragedi-tragedi itu? Yuk langsung aja kita tonton videonya. Yang kelima, Janakpur Cigarette Factory versus Mukti Joda. Kala itu event Tribun Van Challenge Shield yang mempertemukan klub tuan rumah Janakpur Cigarette Factory melawan Mukti Joda asal Bangladesh pada 12 Maret 1988. Namun panitia pelaksana kurang siap mengantisipasi faktor cuaca saat itu. Alhasil hujan deras yang turun di pagi hari membuat panitia pelaksana ingin menunda pertandingan itu guys. Namun cuaca berubah menjadi cerah pada siang harinya. Kemudian panitia pelaksana akhirnya memutuskan agar laga tetap digulirkan pada petang hari sesuai jadwal. Ternyata keputusan panitia pelaksana malah menjadi blunder tuh. Pasalnya cuaca cerah petang itu tiba-tiba berubah menjadi hujan es disertai angin topan. Karena hal ini membuat 30.000 penonton yang menyesaki Stadion Dasarat panik lalu mencari tempat berlindung. Parahnya, dari 4 sektor tribun stadion, cuma tribun utama di sisi baratlah yang memiliki atap guys. Nah, saat puluhan ribu penonton ingin memaksa masuk ke tribun utama, mereka dipukul mundur aparat keamanan. Alhasil puluhan ribu penonton itu pun berdesakan hingga saling bergencatan satu sama lain di satu pintu keluar. Akibatnya 93 orang karena terinjak-injak dan kehabisan nafas, dan lebih dari 100 lainnya mengalami. Setelah tragedi ini mulai dari panitia pelaksana hingga aparat keamanan saling lempar tanggung jawab tuh. Sebuah komisi yudisial yang dibentuk pasca tragedi kemudian memutuskan pemerintah memberi santunan sebesar $450 kepada keluarga dan $90 kepada keluarga. Lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nepal, Keshar Bahadur Bista, dan Presiden ANFA, induk sepak bola Nepal, Kamal Thapa mengundurkan diri dari jabatannya tuh. Yang keempat, Liverpool versus Nottingham Forest. Tragedi Hillsborough adalah tragedi yang mengakibatkan duka mendalam para penonton sepak bola di Inggris guys. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 April 1989 di Hillsborough, yang menjadi kandang dari Sheffield Wednesday di kota Sheffield, Inggris. Peristiwa ini mengakibatkan 96 orang yang semuanya adalah pendukung Liverpool FC. Jumlah korban tercatat sebagai jumlah tertinggi dalam di stadium dalam sejarah Britania Raya dan tetap menjadi rekor tragedi terbesar yang berhubungan dengan stadion sepak bola di sana. Pada saat itu ada pertandingan semifinal Piala FA yang mempertemukan Liverpool dan Nottingham Forest tuh. Tragedi Hillsborough adalah peristiwa kerusuhan fans di stadion kedua yang melibatkan Liverpool FC setelah tragedi Heysel pada 85. Berdasarkan hasil penyelidikan dinyatakan bahwa peristiwa ini dikarenakan kelalaian pihak kepolisian dan kesalahan pemberitaan oleh The Sun, sehingga terjadi pemboikotan terhadap The Sun dengan slogannya "Don't buy The Sun loh". Wah, kacau bener ya. Hal ini membuat PM Inggris David Cameron pun menyatakan permintaan maafnya kepada para keluarga. Terdiri dari 89 diantaranya laki-laki dan 7 orang perempuan. Kalau berdasarkan umur, kebanyakan di antara berusia 30 tahun serta 13 orang di antaranya berusia 20 tahun guys. Yang termuda adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 730 orang terluka di dalam stadion serta 36 di luar stadion. Ratusan orang mengalami trauma karena peristiwa itu. Usut punya usut guys, salah satu korban termuda adalah John Paul Gilhooly yang berusia 10 tahun dan merupakan sepupu dari Steven Gerrard atau kapten Liverpool dan timnas Inggris. Yang ketiga, Hearts of Oak versus Asante Kotoko. Tragedi Stadion Accra Sport adalah peristiwa kelam yang pernah terjadi di dunia sepak bola dan menewaskan ratusan orang di Ghana guys. Sejarah kelam ini terjadi di sebuah stadion sepak bola bernama Accra Sport Stadium, Accra, Ghana pada 9 Mei 2001.
Dalam peristiwa ini, sebanyak 126 penonton yang sedang menyaksikan laga derby lokal Hearts of Oak versus Asante Kotoko dinyatakan. Tragedi kelam ini sekaligus menjadi bencana buruk di Afrika yang berhubungan dengan olahraga. Peristiwa ini terjadi pada malam hari guys. Pada saat itu, Hearts of Oak berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir pertandingan dengan skor 2-1 yang awalnya 0-1. Supporter Asante Kotoko yang gak terima kemudian menjebol kursi stadion dan melemparkan ke lapangan ketika laga tersisa 5 menit guys. Para aparat kepolisian yang berjaga kemudian merespon dengan menembakkan gas air mata ke kerumunan penonton. Karena hal inilah kemudian membuat kepanikan para penonton. Para penonton lalu berhamburan dan berdesak-desakan hingga menimbulkan hingga 126 orang. Berdasarkan penyelidikan, kebanyakan lantaran terjepit dengan penonton lain dan beberapa lantaran kehabisan napas. Pihak berwajib juga mengungkapkan bahwa kejadian ini terjadi karena beberapa pintu stadion terkunci saat kejadian, sehingga membuat kerumunan penonton tak bisa keluar dan melepaskan diri guys. Wah, kok ngeri banget ya. Dalam peristiwa kelam ini, sebanyak 6 polisi didakwa atas. Setelah kejadian ini, pemerintah Ghana memberikan beasiswa khusus untuk anak-anak dari para kejadian tragedi Stadion Accra Sport. Lalu untuk mengenang kejadiannya, dibuatlah sebuah patung di stadion itu guys. Usai kejadian ini pula, stadion berganti nama menjadi Stadion Ohini Janto. Yang kedua, Arema FC versus Persebaya. Dalam tragedi ini, aku mengutip dari akun Twitter @aremaniaculture guys. Jadi akun ini membuat thread seperti ini. Pertama, ini adalah situasi di mana awal supporter masuk ke lapangan. Yang ada di lapangan hanya ofisial dan tim Arema ya. Sedangkan pemain Persebaya sudah aman di dalam ruang ganti. Supporter masuk ke lapangan tidak merusuh melainkan untuk menghampiri pemain, menyampaikan kesedihan dan memeluknya. Kemudian ini adalah tindakan pemukulan mundur yang dilakukan keamanan kepada supporter yang notabene-nya wajar dan tidak masalah. Video ini juga memperlihatkan bahwa supporter perlahan juga sudah mundur menjauhi lorong ruang ganti. Berbarengan dengan mundurnya supporter tidak membuat pihak keamanan puas dan mereka pun membabi buta dan brutal. Hal ini yang membuat situasi semakin kacau karena banyak supporter yang tidak terima ketika temannya Akhirnya inilah yang paling fatal, gak hanya 1-2 selongsong gam atau gas air mata yang ditembakkan ke arah tribun, notabene-nya supporter berkumpul dan sudah mundur tapi belasan selongsong gas air mata. Padahal sudah banyak yang melambaikan tangan karena tidak bisa melihat, tidak bisa bernafas, dan mata perih. Bagi yang pernah merasakan gas air mata, pastinya tahu rasanya perih di mata, susah bernafas. Apalagi di ruangan sempit dengan kerumunan orang dan tertutup seperti ini. Pintu keluar tertutup, kondisi kalut, mata perih, udara tidak bisa dihirup. Salah satu upaya untuk keluar stadion yang dilakukan sampai dengan menjebol dinding stadion. Tindakan penembakan gas air mata juga dilakukan di luar stadion. Pertanyaan terbesar saat ini, kenapa harus gas air mata? Padahal dalam peraturan Stadium Safety and Security Regulation pada pasal 19B tertulis no firearms or crowd control gas shall be carried or used. Dokter dari tim Arema FC pun mentweet kesaksiannya seperti ini guys. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang ke-1, Peru versus Uruguay. Dalam satu kedipan mata, euforia yang meluap dari puluhan ribu fans timnas Peru yang memadati Estadio Nacional 5 Peru pada 24 Mei 64 berubah jadi amarah tuh. Pasalnya, gol striker Victor Lobaton di masa injury time ke gawang Argentina dianulir wasit Angel Eduardo Pazos asal Uruguay. Padahal saat itu Peru sedang tertinggal 0-1 guys. Mereka hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos kualifikasi zona CONMEBOL sehingga berhak berangkat ke Olimpiade Tokyo. Meskipun laga belum berakhir, Pazos terpaksa menghentikan pertandingan karena para supporter tuan rumah di beberapa tribun mulai bertindak anarkis. Berbagai macam benda berterbangan ke arah lapangan sebagai luapan emosi kekecewaan 45.000 penonton. Tak hanya mengarah pada supporter yang memadati lapangan, polisi juga menembakkan gas air mata ke kerumunan supporter di tribun utara. Ya, hasilnya ribuan supporter di tribun menjadi panik. Sebagian besar gagal menyelamatkan diri lantaran akses pintu keluar yang terhubung dengan tangga terkunci. Mirisnya terjadi penumpukan mengerikan di beberapa tangga menuju pintu keluar guys. Tekanan dari himitan ribuan orang itu akhirnya merobohkan pintu besi dan insiden saling menindih dan injak pun tak terelakkan.
hingga 328 orang dan 500 orang lainnya. Wah, ngeri banget ya guys. Nah, itu dia beberapa tragedi yang mengerikan menimpa persepak bolaan dunia. Dari tragedi-tragedi ini, pelajaran apa aja nih yang bisa kalian nilai? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!